tetapi tiba-tiba saja sebuah suara membuatku ingin menghilang dari muka bumi ini karena teramat malu. Wajahku memanas. Mungkin kalau dikasih termometer sudah mencapai angka 90 derajat Celcius. Dipuas-puasin dulu memandangiku, karena sangat langka kan melihat aku tersenyum seperti tadi. Tapi kalau khusus kamu, aku mau kok berikan sejuta senyuman untukmu. Air, mana air? Tolong Tuhan, ingin sekali rasanya aku enyah dari muka bumi ini sekarang juga. Apaan sih? Kepedean sekali Anda ini, Tuan Raffi yang terhormat. Sejak kapan Anda menjadi tampan? Sahutku sedikit ketus. Namun Raffi justru tersenyum mendengar jawabanku. Dasar biang es yang aneh, gumamku lirih. Apa kamu bilang? Biang es? Siapa? Ah, itu tadi ya tukang es tungtung lah, si biang es. Namanya siapa lagi? Udah, kapan jalannya nih? Dari tadi diam di tempat. Tetak. Aku meringis saat tangan kakak Raffi menyentil keningku. Sontak saja aku melotot sembari berkaca pinggang menatap ke arah Raffi. Apaan sih? Pikiran gak sakit apa? Ya memang, siapa yang bilang gak sakit? Disentil memang sakit, tapi setidaknya bikin kamu jadi sadar. Aku mengerutkan dahi mendengar jawaban dari Raffi. Maksud kamu? Ya gimana mau jalan? Orang kita sudah sampai di rumahku. Raffi kemudian membuka pintu mobil dan turun. Sementara aku hanya melongo saja mendengar jawaban Raffi. Sontak saja aku mengendarkan pandanganku ke sekeliling. Dan benar saja, kini aku sudah berada di depan rumah bernuansa rumah model klaster, tapi dengan gaya modern. Warna putih abu-abu mendominasi rumah ini dan juga pagarnya. Astaga naga, aku menepuk jidatku. Kenapa juga aku tidak sadar jika mobil sudah berhenti? Entah sejak kapan Raffi menjalankan mobil ini, hingga tiba-tiba saja mobil sudah kembali berhenti dan kami sudah berpindah lokasi dari rumah makan tadi. Tunggu. Sepertinya daerah ini gak asing. Aku pun segera turun dan melihat ke sekeliling komplek perumahan ini. Dan ternyata rumah Raffi hanya berjarak 5 meter saja dari rumah makan yang aku datangi tadi. Aku kembali menembuk jidatku. Pantas saja dia cepat sekali sampai ke rumahnya. Rupanya lokasinya tidak jauh dari rumah makan tadi. Kalau begitu, kenapa dia datang pakai mobil segala kan? Dasar orang aneh, gerutuku. Hei, ayah wae, buruan masuk. Kamu mau di situ sampai kapan? Panggil Raffi yang membuatku mendengus kesal. Dasar, gak ada romantis-romantisnya sama sekali. Mau yang disambut kayak apa, digandeng kayak. Kenapa aku jadi ngarep sih? Dasar, memanglah aku ini absurd banget. Aku pun kembali masuk ke dalam halaman rumah Raffi yang tampak rapi. Tidak lupa aku menutup kembali pintu pagar rumah Raffi. Kan gak lucu kalau tiba-tiba sandalku hilang sebelah, kayak waktu kecil dulu. Setiap pulang sholat dari masjid, pasti sandalku beda sebelah. Makanya mama selalu nyaranin bawa sandal jepit yang sudah lusuh saja. Aku melangkah memasuki rumah Raffi yang terlihat sangat rapi. Aku yakin pasti Raffi sangat rajin. Terlihat dari kondisi ruangan juga lantainya yang bersih. Bahkan debu saja seolah-olah enggan menempel di lantai rumah ini. Wangi aroma terapi bunga lavender menyambut kedatanganku. Tiba-tiba saja rasa nyaman menyusup ke dalam diriku. Saat aku masih menikmati wangi ini, tiba-tiba suara cahaya membuat mataku terbuka. Bunda, ayo temani aku tidur di kamar. Kok Bunda malah duduk di sini sih?
Aku sedang ngantuk ini. Aku hanya bisa mengaruk kepalaku, karena aku sangat sungkan untuk masuk lebih dalam ke rumah orang yang baru aku datangi. Tunggu, ayah dulu ya. Kamu masuk aja dulu ke kamar. Bunda kan gak enak sama ayah. Kok bunda ngomong gitu sih? Kan biasanya juga langsung masuk. Ayo bun, aku sedang ngantuk nih. Tapi Cahaya, masuk aja Rai. Aku gak masalah kok, ucap Raffi menjawab keraguanku. Tumben dia tidak memanggil namaku dengan sebutan yang paling aku benci itu. Akhirnya, aku pun terpaksa menuruti keinginan Cahaya. Tidak tega juga menolak permintaan gadis kecil cantik itu. Aku pun ikut merebahkan tubuhku di atas kasur empuk di kamar Cahaya. Mataku memindai di sekeliling. Kamar yang didominasi warna pink putih ini benar-benar terlihat kamar seorang gadis kecil. Ditambah lagi ada banyak hiasan boneka, juga gambar kartun lucu seperti Hello Kitty, Doraemon, Winnie the Pooh, dan lainnya lagi. Juga terdapat banyak pajangan foto di atas meja kecil samping kasur yang kududuki ini. Aku mengambil salah satu foto yang terpajang di meja sembari salah satu tanganku mengelus-elus kepala Cahaya yang sudah terlelap. Kasihan anak ini, dia benar-benar merindukan ibunya. Apakah mungkin jika aku juga punya anak dari Mas David, dia akan seperti Cahaya? Aku merasa beruntung belum diberi keturunan dari Mas David. Aku melihat foto yang ada di tanganku, di mana di dalam foto itu terdapat Raffi yang tengah merangkul seorang wanita dengan rambut sebahu dan berparas cantik. Dan wanita itu tengah menggendong bayi kecil yang sudah pasti itu adalah Cahaya. Kasihan kamu nak, di usia sekecil ini sudah harus menjadi korban dari masalah kedua orang tuamu. Andaikan aku sudah punya anak dengan Mas David, mungkin aku tidak akan melepaskan Mas David begitu saja. Sayangnya aku belum memiliki anak, jadi tidak ada yang harus aku pertahankan lagi. Aku melihat dan memastikan sekali lagi kalau Cahaya sudah tidur ataukah belum. Ternyata Cahaya sudah tertidur pulas. Aku pun beranjak dari tempatku duduk dan aku berniat untuk segera pulang. Karena aku sedikit tidak nyaman berada di rumah laki-laki yang bukan mahrimku. Aku menutup pelan pintu kamar Cahaya agar tidak menimbulkan suara berisik yang dapat membangunkan Cahaya. Dan aku malah tidak bisa pulang. Baru saja aku berniat untuk mencari Raffi dan berpamitan pulang. Tiba-tiba Raffi sudah ada di depanku, yang tentu saja membuatku terlanjak. Untung aku tidak teriak karena terkejut. Aku mengusap-usap dadaku, sebab jantungku terasa berdetak kencang akibat ulah Raffi ini. Astaga Raffi, bisa nggak sih nggak ngagetin orang? Kalau aku jantungan gimana? Sungurku pada Raffi. Gampang, tinggal dibawa ke rumah sakit. Kalau mati, tinggal dibawa ke kuburan. Sialan, itu anak kamu udah tidur. Aku mau pulang dulu. Mau aku antar? Aku terdiam, menatap Raffi yang tiba-tiba saja berubah lembut, menjawab ucapanku. Biar saja aku kembali terpana oleh ketampanan Raffi, tapi aku segera menepisnya. Gak usah, kalau kamu ngantar aku, nanti Cahaya sama siapa? Kan ada bibi di rumah. Udah gak perlu, kamu temani saja anak kamu. Aku bisa pesan taksi online. Dasar keras kepala. Aku mendelik ke arah Raffi, dan aku pun segera berpamitan dengannya, karena hari ini juga sudah sore. Taksi online yang aku tumpangi pun akhirnya sampai di depan rumahku. Mama juga sepertinya sudah pulang, sebab aku melihat mobil yang tadi Mama pakai sudah ada di halaman rumah. Akan tetapi,
Baru saja aku akan turun dan masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba aku melihat sosok yang tidak asing. Baru saja turun dari motor dan melepas helm. Mataku terbelalak melihat sosok itu. Ibu? Mau apa dia ke rumah mama? Apa mau ngelusuh lagi? Aku harus cepatnya kasih tahu mama. Aku mengambil ponselku di dalam tas. Ku cari nomor ponsel mama, dan setelah ketemu, aku pun menekan nomor tersebut hingga terdengar bunyi dering dari seberang sana. Halo Rai, ada apa? Tanya mama saat telepon baru saja tersambung. Mama di mana? Tanyaku yang masih duduk di dalam taksi. Mama di rumah lah. Kenapa memangnya? Ah, ini Raya ada di depan rumah. Terus? Ya kan biasanya langsung masuk. Kenapa sih? Kok aneh kamu? Itu di depan rumah ada ibunya Mas David. Apa? Sakit mama sampai membuatku harus menjauhkan ponsel dari telingaku karena suaranya cukup membuat telingaku sakit. Mau ngapain dia kesini? Tanya mama lagi. Ya Raya juga gak tahu ma. Raya juga baru saja sampai. Ini baru mau turun lihat tuh orang berhenti di depan rumah pakai ojek kayaknya. Kira-kira mau apa dia ya? Tanyaku balik. Oh ya, mama ingat. Mungkin dia mau ambil sertifikat tanahnya. Kamu ingat kan kemarin Bibi ngasih tahu kalau dia nemuin sertifikat di dalam lemari yang kita ambil dari rumah Arita? Oh iya, yang kemarin mama kasih tahu Raya itu ya? Oh, ya udah kamu turun. Ini mama juga mau keluar. Kita temui sama-sama. Takut mama hilaf kalau nemuin sendiri. Oke ma, ini Raya turun. Ya udah, mama buruan keluar. Malas Raya kalau lama-lama. Setelahnya, sambungan telepon pun kami akhiri. Setelah aku membayar ongkos taksi, dan tak lupa aku melebihkan karena sudah mau menunggu lama. Aku pun segera turun dari mobil. Tante Arita menoleh ke arahku karena terdengar bunyi antara heels 5 sentiku dan aspal yang beradu. Baru saja Tante Arita ingin menghampiriku, ia menghentikan langkah saat terdengar pintu pagar dibuka. Aku yakin itu pasti mama. Di mana kamu sembunyikan surat tanah milikku? Jangan serakah kamu. Itu bukan hakmu, tapi hakku. Mana? Sekarang cepat kembalikan. Dasar maling. Hardik Tante Arita secara tiba-tiba. Aku membelalakkan mata. Bagaimana bisa tiba-tiba dia mencaci maki mama seperti itu, tanpa memberi mama kesempatan terlebih dahulu, tapi langsung nyerocos saja. Buk, aku dibuat terperanjat saat tiba-tiba mama meninju wajah, lebih tepatnya di bibir Tante Arita. Sontak saja Tante Arita sedikit terhuyung ke belakang, sembari memegangi bibirnya yang aku yakin pasti sakit. Aku meringis melihat bibir Tante Arita yang berdarah karena terkena bogoman mentah dari mama. Aku benar-benar dibuat takjub sama kekuatan mama yang masih hebat di usianya yang sudah cukup senja. Kurang ajar kamu Nania. Kenapa kamu pukul aku? Oke, Tante Arita masih dengan memegang bibirnya yang jontor. Nih, sertifikat tanah kamu. Dan kali kalau ngomong yang ngotak dulu. Jangan asal main nyerocos saja. Gak level aku tuh mengambil tanahmu yang gak seberapa luas itu. Itu sertifikat aku simpan saat Bibi ngasih itu barang. Kalau aku memang maling, sudah aku jual tuh sertifikat dari kemarin-kemarin. Dasar mulut comberan, kalau ngebacot seenaknya saja. Ngejeplak. Maki mama dengan dada yang naik turun dan hidung yang kebang kempis. Mama melemparkan sertifikat itu tepat mengenai wajah Tante Arita. Aku tahu mama pasti sangat kesal atas ucapan Tante Arita yang gak beretika itu. Aku yang mendengarnya saja kesal.
apalagi mama yang dituduh. Tante Arita pun segera mengambil sertifikat yang jatuh tepat di bawah kakinya. Ya, tapi gak usah pakai nunjuk aku juga dong. Sekarang kamu jawab sama apa yang kamu lakukan. Nih, lihat, bibir aku jadi jontor. Kasih aku uang 10 juta buat berobat. Aku semakin membelalakkan mata mendengar Tante Arita berbicara begitu. Benar-benar definisi orang tak punya malu, perempuan tua yang satu ini. Astaga, kenapa aku bisa pernah menjadi bagian dari keluarganya dulu? Betapa aku baru tahu kalau sifat aslinya sangatlah menjijikkan. 11-12 sama anaknya. Memanglah kalau buah jatuh itu tidak akan pernah jauh dari pohonnya. 10 juta matamu soak. Bacotmu kalau ngomong jangan seenaknya saja. Masih bagus cuman aku kasih boga mentah. Kalau aku mau, bisa saja aku siram sekalian pakai air keras tuh mulutmu yang sudah seperti kotoran karena selalu berucap kotor. Mau? Hardik mama yang membuat Tante Arita terdiam. Kulit wajahnya pias. Mungkin saja karena Tante Arita tahu kalau ancaman mama tidak pernah main-main. Gak perlu, sentak Tante Arita dengan cepat. Nih, ambil buat biaya pengobatan tuh congormu yang bau. Mama melempar 3 lembar uang berwarna merah di wajah Tante Arita. Mungkin kalau yang tidak tahu permasalahannya akan menilai mama ini adalah orang yang sombong sebab sudah memperlakukan Tante Arita seperti itu. Akan tetapi karena aku tahu masalahnya dan aku tahu seperti apa Tante Arita, maka aku bilang apa yang mama lakukan adalah wajar. Masih bagus mama masih mau memberi biaya pengobatan untuk bibir Tante Arita yang sebenarnya tidak seberapa parah. Sudah sana, mau apa lagi di sini? Yang kamu inginkan kan sudah dapat. Sentak mama karena melihat Tante Arita yang tak kunjung pergi. Uang segini mana cukup buat ke rumah sakit, Tania? Cukup, kalau cuma buat beli betadin. Kamu kira aku panti sosial? Seenaknya kamu mintain duit. Udah bagus aku masih mau kasih. Sudah sana pergi. Muak aku melihatmu lama-lama. Usir mama lagi. Awas kamu Nania. Kalau nanti David sudah keluar, akan aku minta dia buat balas perlakuan kamu dan penghinaan kalian padaku. Lakukanlah, aku gak takut. Mama menatap tajam pada Tante Arita. Sudah sana pergi, atau mau kusiram pakai air cambaran itu. Akhirnya, Tante Arita pergi meninggalkan rumah kami dengan wajah yang memerah. Ditambah lagi bibirnya yang jontor akibat tunjukan dari mama. Aku mengacungkan kedua jempolku ke arah mama saat Tante Arita sudah hilang dari pandangan. Apa? Pakai acungkan jempol segala? Tanya mama padaku yang sudah senyum ke arahnya. Mama keren. Daripada Raya buang-buang duit buat bayar bodyguard, lebih baik Raya selalu ajak mama buat jadi bodyguardnya Raya. Iya kan? Aku menaik turunkan alisku sembari tersenyum jahil pada mama. Enak saja, dikira mama ini pengasuhmu apa? Dari orok sampai bangkotan. Masa mama terus yang ngawal kamu? Cari laki sono, biar ada yang ngawal. Atau pria tampan yang tadi siang aja yang jadi salonmu nanti. Dia itu pengacara kamu kan? Yang direkomendasikan sama Om Rendra. Oh mah, tapi yang gak dia juga kali yang jadi suami Raya. Aneh mama ini. Loh, aneh apanya? Dia duda, kamu calon janda. Sah-sah saja kan? Lagian tuh muka biasa aja. Kenapa malah merah begitu? Ucap mama yang aku tahu pasti sedang menggodaku. Mama apaan sih? Gak lucu ah. Raya resmi cerai saja belum? Ya makanya mama bilang tadi calon janda. Tapi dia ganteng loh Ray. Terus kelihatannya baik, tanggung jawab sama anaknya.
Ya kalau bukan dia siapa lagi kan? Dia ayahnya mah. Ya kan biasanya laki-laki kalau cerai sama perempuan itu pasti nggak mau disuruh bawa anaknya. Tapi dia mau kan? Tahu malas ngomong sama mama. Gak jelas banget. Aku pun melenggang masuk ke dalam rumah, meninggalkan mama yang masih terus saja menggodaku. POV Author. Pak Kevin, Anda dipanggil sama Pak Rahmat untuk menandatangani kontrak kerja. Ucap Sylvie pada Kevin yang mulai hari ini sudah menempati ruangan barunya. Baik, terima kasih Mbak. Saya segera ke sana. Setelah Sylvie kembali beranjak dari ruangan baru Kevin, disusul Kevin yang berjalan menuju ruangan Pak Rahmat. Namun, baru saja Kevin berbalik badan dari menutup pintu, tiba-tiba tubuh Kevin menabrak seseorang hingga membuat keduanya hampir terjatuh. Kevin yang tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya pun mendadak bingung, dan sontak saja tangan kanan Kevin mencoba mencari pegangan. Akan tetapi, yang ia pegang bukan dinding, meja atau semacamnya, melainkan tubuh seseorang yang ia tabraklah yang Kevin tarik. Sontak saja keduanya kehilangan keseimbangan, karena tubuh seseorang itu yang jauh lebih kecil dibanding tubuh Kevin yang jangkung dan sedikit berisi. Posisi Kevin yang berada di bawah dan seseorang yang ternyata perempuan itu berada di atas tubuh Kevin membuat netra keduanya saling beradu. Beruntung tangan perempuan itu bertumpu sehingga tidak membuat bibir keduanya saling bertemu. Mata mereka membelalak namun saling mengagumi satu sama lain, mengagumi akan indahnya ciptaan Tuhan yang begitu sempurna di mata mereka. Hingga sepersekian detik mereka tersadar, dan si perempuan pun berubah posisinya yang seperti push up menjadi berdiri. Begitupun dengan Kevin yang juga merubah posisinya yang tiduran menjadi berdiri. Terjadi kecanggungan di antara keduanya. Beruntung di sana sedang sepi, karena posisi ruangan Kevin yang sedikit berada di ujung, hampir mendekati dapur dan toilet. Maaf, ucap Kevin memecah keheningan dan kecanggungan di antara mereka. Maaf, aku nggak sengaja. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Maaf juga sudah menindihmu kayak tadi. Pasti badanku berat, ucap perempuan itu sembari meringis dan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Enggak kok. Badan kamu jauh lebih kecil daripada aku. Aku nggak merasa berat. Justru aku yang minta maaf karena nggak hati-hati jadi nabrak kamu dan membuat jatuh kita berdua, ucap Kevin lagi sembari tersenyum. Ada perasaan lain yang menjalar. Hatinya terasa hangat seketika. Sejak tadi Kevin tidak berhenti menatap wajah cantik dan ayu perempuan itu. Ya sudah, aku permisi dulu. Saat perempuan itu akan beranjak, Kevin kembali bersuara yang membuat perempuan itu kembali menoleh ke arah Kevin. Maaf, apa kamu anak baru? Soalnya belum pernah lihat. Iya, saya anak baru mas. Lebih tepatnya sebagai staf ARD saya bekerja. Oh iya, kenalin aku Kevin, ucap Kevin. Aku Amanda. Keduanya pun saling berjabat tangan, dan ada sebersit rasa kekaguman di hati keduanya tanpa mereka sadari. Bersambung.